Mengingat di game pertama tadi, Ogwen menggila ya. Selain bisa memberikan efek crowd control, dia bisa mengcounter inisiasi dari Fnatic Onyx dengan motivation roar-nya. Cukup sulit memang berhadapan dengan Minotaur. Dan Zas ternyata yang menjadi last band dari Falcons Epi Brand. Membuka kesempatan untuk Roger, Moskov atau bahkan Julian apabila diambil oleh Fnatic Onyx. Julian bisa ataupun Moskov juga bisa sebenarnya, tapi entah kenapa aku merasakan bahwa value-nya dari Arlott untuk di arah first pick ini masih sangat-sangat luas loh. Wow. Namun ternyata ngambil yang nggak main-main langsung ke arah Fanny walaupun dari segi win rate yang nggak terlalu tinggi ya, di angka 44% saja. Betul, tapi di tangan Kairi harusnya ini akan menjadi angin segar juga untuk Fnatic Onyx dan Falcons Epi Brand. Apa yang sudah mereka persiapkan? Mungkin di game pertama tadi Hayabusa Ruby belum terlalu bisa fleksibel untuk mendapatkan poin demi poin killnya. Tapi ini Vani, hero yang jauh berbeda. Ruby, Cici menurutku untuk di arah Experience bisa menjadi soft counter juga ke arah dari Fanny. Kalaupun emang mau dari segi roamer masih ada Kufra juga untuk ke arah zoning power. Atau ngambil ke arah Chow, itu juga bisa banget. Karena melihat dari game pertama tadi kan Keyboy yang menggunakan Chow. Dan sekarang mungkin Ogwen yang punya kesempatan ngambil ke arah Chow. Betul, dan Moskov yang langsung diamankan. Kufra. So Kufra menjadi natural counter pick untuk Fanny itu sendiri. Dan ini sebenarnya dua hero yang diambil juga bisa counter Fanny ya. Counter banget ini. Moskov dengan Spear of Misery-nya, Kufra dengan Bouncing Ball-nya, dan Fnatic Onyx. XP juga masih banyak. Ada Ruby, ada Cici, dan Barats. Bisa Arlott juga. Bisa Arlott juga walaupun agak lebih PR ya dibandingkan dengan 3 hero yang tadi sebelumnya. Namun Fnatic Onyx responnya bakalan seperti apa? Karena melihat dengan adanya hero yang slow movement namun Shushin sudah dihilangkan, entah kenapa aku pikirannya X-Borg juga bisa menjadi pilihan untuk di arah XP lane. Atau untuk meng-cancel dari bouncing ball-nya bisa pakai Terizla dengan menggunakan penalty zone. Namun ternyata yang diambil terlebih dahulu adalah Grok. Dan juga Valentina untuk Suns diamankan terlebih dahulu, hero yang bisa mengantisipasi adanya ultimate penting dari Falcons Epi Brand. Tapi untuk kedua kalinya Kaltzy akan kembali menggunakan Alpha. Ini cukup bahaya ya, Alpha dari kemarin mau dari tim manapun punya match up rate yang cukup tinggi, pick rate yang cukup tinggi gitu loh. Iya. Kayaknya udah mulai bakalan sedikit melebar juga nih ke arah publik nih ya dengan adanya power Alpha Jungle. Namun kita akan kembali lagi ke dalam topik banning phase. Di mana dengan Harith yang ditutup dari teman-teman Falcons AP Brand ngebuat Fnatic Onyx mungkin di arah gold lane-nya akan mengambil ke arah hero-hero yang teleportasi. Kalau nggak ke arah Cloud ataupun Beatrix menurutku juga bisa menjadi pilihan sih sebenarnya untuk cewek. Bermain lebih early dibandingkan dengan Moskov jadinya ya. Iya. Ngasih pressure yang lebih besar. Mungkin kalau di game pertama, ini karena semua hero Falcons Epi Brand yang bisa kalian lihat juga di pojok kanan, itu adalah hero-hero early game banget. Udah di ban semua, hampir di ban Iya, semua. 3 dari antaranya itu semua di ban dan Terizla juga menjadi last banning dari Falcons Epi Brand. Menyisakan 1 banning dari Fnatic Onyx. Entah kenapa aku merasakan bahwa Fnatic Onyx sepertinya akan menuju ke arah Edith di arah XP lane. Dengan adanya beberapa sisi yang bisa targeted ke arah Alpha ataupun Moskov. Namun kalaupun emang nggak keluar di arah Edith, ya balik lagi tadi ada ekspor juga jadi pilihan. Dan di arah God lane, jawabannya ke arah Julian. Oke, Julian mid lane kayaknya yang akan dikeluarkan. Wow. Untuk teman-teman dari Falcons IP Brain, karena menurutku untuk di Falcons IP Brain kayaknya ini lumayan luas sih. Ke gold lane juga masih possible, mid lane juga masih possible, atau alphanya di arah XP lane. Nah masalahnya dengan Julian yang dipilih kemungkinan besar sebagai mid lane. Besar banget. Ini ultimate dari Valentina bakal semakin sedikit nih untuk pemilihannya. Tinggal itu doang Spear of Alpha mungkin. Tyrant Race aja udah. Cuman kan nggak terlalu powerful juga kalau di copy Iya, kan. itu juga Mungkin harus Spear of bawa Alpha. badan ke depan. Iya, harus dua-duanya harus buang badan ke depan sehingga Suns akan semakin sulit lagi untuk memilih ultimate apa yang dipilih. Dan Kari dan juga Lapu-Lapu, 2 pilihan hero penutup dari Fnatic Onyx di game kedua ini, Choji. Oke, penggunaan ke arah Kari dan juga Lapu-Lapu menurutku di sini cukup efektif untuk bermain dengan close range combat powernya, apalagi dengan ditambahkan dengan adanya Grok. Namun dengan adanya satu Arlott yang dipick oleh teman-teman dari Falcons AP Brand, wow, ini cukup sulit bagi teman-teman Fnatic Onyx untuk hadapi close combat power melawan Alpha, Julian, even gak ada high ground pun. Ini power team fight-nya Falcons AP Brand sangat-sangat besar. Iya, lagi-lagi mereka mengutamakan untuk kekuatan team fight-nya dengan membawa kayak- Julian. Gini Dit, kayak lengkap dari semua sisi gitu loh. Dari segi defense ada, spell fam ada, damage DPS ada, bahkan burst damage pun juga ada dari Julian. Iya, dan Semuanya keisi. itu bisa bersinergi dengan Arlott yang diambil juga. Iya. Karena dari Kufra, dari Julian, dari Alpha, dari Moskov itu bisa men-trigger skill 2 dari Arlott atau Vengeance dari Arlott.
dan akan cukup sulit harusnya untuk teman-teman dari Fnatic Onyx. Tapi kita doakan yang terbaik pastinya karena ini adalah penentuan apakah akan ditundukkan 2 poin penuh dari Falcons Happy Brand atau Onyx akan membawa ke game yang ketiga. Yes, ini dia untuk game kedua. Bisa menjadi game point bagi teman-teman dari Falcons Happy Brand, tapi bisa menjadi second chance juga bagi teman-teman dari Fnatic Onyx di match ketiga hari ini. Namun harap bersabar bagi yang menonton di rumah dan juga yang menonton dimanapun kalian berada. Karena kita ada sedikit pause sebentar dari game kita yang kedua. Betul. Ini kalau kita bahas lagi masalah komposisi draft, semua hero dari Falcons Happy Brand memiliki crowd control. Ya. Itu yang jadi garis besar untuk teman-teman Fnatic Onyx karena mereka bakal cukup sulit nih ya. Kalau team fight 5 lawan 5 ini kena crowd control, itu kena crowd control. Yang bikin bete mungkin true damage dari alfanya sih Kyle Z dengan adanya Grok dan juga power dari lapu-lapu ya. Karena harus diingat bahwa dengan adanya Grok di tangan dari Fnatic Onyx, dia tuh nggak immune sama CC, tapi dia tuh immune di specific time. Di saat lagi nge-charge Power of Nature dan pastinya dengan adanya nempel juga di dinding, itu baru immune CC. Tapi kalau enggak, bisa terombang-ambing banget nih dengan Power Sphere of Alpha. Begitupun juga dengan lapu-lapu yang mungkin bisa jadi hybrid untuk di game kali ini dari segi itemnya. Iya, masalahnya ini Kairi mau targetin siapa, Choji? Mau Moskov punya Spear of Misery, mau Julian punya immune dari Enhanced Sword-nya, mau Arlott, nggak semudah itu harusnya untuk bisa dipanis. Ya. Jadi targetnya bakal cukup sulit kalau aku bisa bilang. Bahkan kemarin kita juga ngelihat kan, Apa? ada satu momen di mana Pin ngelawan Fanny itu kuat dengan Iya. Moskovnya. Betul. Dan itu bisa aja menjadi chance kembali untuk hadir di hari ini. Dan ini match up yang sama-sama persis antara Fanny dan juga Moskov. Iya, tapi kita pasti akan berikan doa untuk Fnatic Onyx karena ini akan berpengaruh. Match ini sebenarnya udah nggak berefek untuk mereka nggak lolos playoff. Karena dipastikan Fnatic Onyx lolos ke babak playoff. Tapi ini akan berpengaruh di peringkat 2 atau 3 di babak playoff nanti. Jadi akan menjadi penentu juga apakah peringkat 2-nya akan Falcons Happy Brand atau Fnatic Onyx. Ya, maka dari itu dengan adanya beberapa player yang sudah memegang jempol kembali mungkin sudah mulai bersiap-siap. Namun aku melihat dan juga menyetujui apa yang dikatakan oleh Radit. Penggunaan Fanny untuk di game kali ini dengan first pick-nya akan agak sedikit pusing memilih target ke arah siapa. Mungkin Julian sih sebenarnya kalau kita ngeliat dari segi targeting yang paling optimal. Namun selebihnya dari itu Alpha untuk di arah mid to late game-nya itu agak sulit sepertinya untuk bisa langsung shutdown kan oleh tangan dari Fanny. Namun 66 ban dan juga 1 kali pick. Chip punya 100% win rate. Wow, 66 kali ban. Berarti hampir nggak pernah ada match yang ada chipnya ya. Kira Hanya males 1 gak sih kali. tuh untuk repower? Sebenarnya yang paling bikin chip ini powerful adalah dengan mobilitas yang tinggi while walk-nya. Karena dia bisa memberi efek kejut dimanapun dia bisa muncul, itu dia bisa ngasih maksudnya. vision. Itu yang benar-benar membuat Chip menjadi hero yang gak bisa dilepaskan sama sekali. Kayak kalau udah nge-ganking dari bottom lane ya udah bisa langsung ke atas lagi gitu loh. Dan bahkan kalaupun emang pengen ngambil laning jauhnya ngelawan Turtle, lawan laning Turtle ya. Ya dia juga gak perlu lama-lama waktunya cuma 25 detik loh. Iya. Cooldown dari Y-Walk-nya. Betul, dan bisa dia gunakan terus-menerus juga. Tapi kalau kita lihat ada data statistik dari Super Marco dengan 3 kali penggunaan Harit 100%, 2 kali penggunaan Ruby 100%, dan 2 kali Moskov 0%. Ini sebenarnya kabar baik juga untuk Fnatic Onyx karena dari 2 kali penggunaan Moskovnya Super Marco belum berhasil membawa kemenangan untuk Falcons Happy Brand. Bisa jadi curse ya. Bisa jadi curse kemungkinannya ya. Karena kalau kita ngeliat dari segi trennya Kairi juga ya faktanya 3 kali game ini masih belum ada kemenangan sama sekali menggunakan Hayabusanya. So, dan aku penasaran. Nanti dari segi coverannya, ini mau dikombonya sama siapa terlebih dahulu. Karena banyak banget Symphony of Skill yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman dari Falcons Happy Brand. Contohnya kayak gimana? Kufra ditambahkan lagi dengan adanya Julian, itu enhance sight bakal kena ke banyak orang bro. Iya, Dan bisa kalau- langsung komit ke banyak orang juga ya. Begitupun juga dengan penggunaan Arlott kan. Tadi kalau nggak salah. Iya. Ya. Karena bisa membuat semuanya nempel secara bersamaan. Enhance sight-nya itu bakal bisa kena ke lebih dari 1 player. Iya. Jadi bakal cukup merepotkan juga untuk team fight. Big picture-nya. Tapi sekali lagi ini Fanny di tangan Kairi yang seingat aku belum terkalahkan juga Betul. di Snapdragon. Namun kalau kita ngeliat dari segi split push potensialnya, tinggal jatuhnya ke tangan dari Kairi sendiri gak sih? Apalagi dengan goal line-nya tadi dari cewek sendiri kan ngambilnya ke Kari kan, yang ngebuat dia gak bisa terlalu banyak melakukan split push gitu loh. Julian pun kita udah ngeliat view
itu sempat menjadi salah satu split pusher terjadi di MSC. Iya. Melawan teman-teman dari SRG waktu itu. Tapi kita sudah kembali ke dalam gamenya, di mana kali ini di menit yang pertama ada 2 purple buff yang dituju terlebih dahulu oleh masing-masing junglernya. Sehingga akan ada perbedaan rotasi kembali, yang satu akan menuju ke arah gold lane, yang satu menuju ke arah XP. Tapi memang di bagian bottom lane, cewek Purify terpaksa diaktifkan di bawah menit pertama. Ya, dengan ada sedikit gengkingan dan juga sedikit inisiasi dari Ogwen dan juga Super Marco ya. Namun ada sedikit emblem di mana kita bisa ngebahas bahwa masing-masing mid lane ini punya emblem yang cukup mirip, apalagi dengan sama-sama Impure Rage, tapi bedanya yang diambil oleh Julian ini adalah Master of Assassin. Yang dimana aku punya feeling akan sangat-sangat berguna untuk split push selayaknya MSC kemarin yang baru banget kita bahas. Iya, jadi akan memberikan damage tambahan juga untuk player yang gak ada teman di sekitarnya. Tapi ya kalau kita bahas, Swift adalah satu talent yang dituju oleh Kairi untuk mempercepat juga dari farming pattern di jungle-nya. Belum ada pertikaian sejauh ini, hanya satu spell saja yang ke-trigger dari cewek. Tapi Turtle 20 detik lagi akan segera hadir. Masalahnya Keyboy ini sudah kehilangan setengah HP berkat Kel'Thuzzi yang ada di dalam semak-semak. Ya, di poking terlebih dahulu, perlahan demi perlahan, bahkan kasarnya Kel'Thuzzi pun bisa ngebuka semak-semak dengan beta advance-nya. Namun untuk dari segi rotasi, aku melihat adanya pattern di mana Fanny itu untuk di turtle pertama jarang banget kontes. Jadi ada kemungkinan besar Falcon Seppi Brain yang akan mengambil ke arah turtle pertama ini. Apalagi dengan hadirnya Kufra sebagai hard counter terhadap Fanny. Yap, setup sudah mulai dilakukan dengan 3 member dari Falcon Seppi Brain. Tapi lihat Lutfi, Breakfast Fighter memang dibuka, terkena efek stun. View mencoba dipanis. Masih ada Enhanced Sword seperti untuk menghindar. Di bagian belakang, Final Slash kopian dari Suns membuat Ogwen juga dipaksa untuk mundur. Barrier di waktu yang tepat dari Keyboy, Flaptuzzi terpaksa untuk flicker. Early yang cukup bagus untuk teman-teman dari Fnatic Onyx walaupun Turtle diamankan oleh Falcon Seppi Brain. Namun rotasi yang mereka lakukan ini cukup membuat Falcon Seppi Brain mundur terlebih dahulu. Dan pada akhirnya membuka sedikit jungle invasion dan diambil oleh Kairi. Di lead di angka 500 gold. Namun mungkin untuk di arah bottom lane ini akan menjadi cerita yang berbeda. Di mana pergerakan dari Karinya cewek sepertinya untuk laning bagus. Tapi dari segi team fight mungkin yang akan agak kesulitan dan itu juga tugasnya Keyboy untuk ngejagain. Ya, Keyboy sempat coba ditangkap. Untungnya masih immune dengan power of nature. Dan kali ini memang kita beralih ke arah bagian bottom lane dengan Super Marco yang hampir saja terpanis. Di waktu yang bersamaan Keyboy mencoba untuk menangkap Super Marco, malah terkena outplay dan first blood di tangan Super Marco. Suns mencoba untuk bertahan, untungnya masih bisa menghindar dari Tyrant's Rage yang dikeluarkan. Ya, dan ini menjadi sedikit skirmish yang dilakukan oleh Falcon Seppi Brain. Apalagi dengan justru digembalikan dari segi invasi jungle-nya oleh teman-teman dari Kel'Thuzzi. Dan kelihatan bahwa Kairi untuk sekarang di posisi yang cukup deg-degan karena 2 orang dan bahkan keangkat. Yap, mencoba untuk menangkap. Tumbak Roach buff masih bisa menghindarkan, nggak bisa Kairi. Dihilangkan nyawanya, Ogwen mencoba menghindar dengan Cycle Eye, tapi Kel'Thuzzi pun terjebak di dalam area barrier. Dan terpanis sudah Kel'Thuzzi. 1 tukar 1, tapi sangat disayangkan seperti orange buff. Ini bisa disecure oleh Kel'Thuzzi. Ya, 1 tukar 1, namun kalau kita ngeliat dari segi value-nya, Kairi sedikit ataupun bisa dibilang lebih dirugikan. Nah, masalahnya Wild Charge juga dibuka oleh Keyboy dan untung untuk Fnatic Onyx dengan View yang terpanis. Terlihat sudah ada Flaptuzzi yang join ke dalam area mid lane. Tapi untungnya ini purple buff masih bisa diamankan oleh Kairi. Ya, purple buff yang diamankan ngebuat akhirnya Kairi pun udah mulai masuk ke Turtle, tapi Flaptuzzi Yap, mencoba untuk dihilangkan nyawa Suns. Gak bisa diselamatkan. Turtle kedua pun akan menjadi kembali milik Falcon Seppi Brain kah? Karena Keyboy dan juga Kairi yang masih terbang dengan steel cable-nya menghilangkan nyawa dari Ogwen. Kel'Thuzzi bersiap dengan adanya 3 member dari Falcon Seppi Brain. Ya. Fnatic Onyx dengan Lutfi di bagian depan bersiap menunggu untuk loncat dengan Breakfast Fighter. Masalahnya Kairi ditarget oleh Flaptuzzi. Retribution yang on point dari Kel'Thuzzi. Turtle kedua diamankan oleh Falcons Seppi Brain kembali. Iya, dan ini adalah zoning out yang benar-benar bagus menurutku dari Falcons Seppi Brain terhadap power dari Fanny-nya Kairi. Namun ya seperti biasa, untuk early yang sudah diproses seperti ini membuat Fanny pun gak bisa langsung bisa dapetin Fuyo. Iya, itu gak bisa diselamatkan lagi sih. Spirit of Destruction yang membuat Super Marco sekarang join ke dalam pertempuran. Poin kill didapatkan ke atas Kairi, tapi Suns untungnya menghindar dari Spear of Alpha. Dan sekarang udah mulai join ke dalam area mid lane Super Marco. Menghindar, conceal play dilakukan. Flap terkena efek Tyrant's Rage.
Juga wild charge dari Keyboy. Masalahnya Wah, Keyboy ini masih bisa menghindarkah? Dia beberapa hit tersisa dan masuk juga dengan Spirit of Alpha. Keltazy kembali mempanis Keyboy dengan trade oleh Flaptazy. Di game kali ini terasa bahwa team fight itu nggak terlalu menonjol. Namun skirmish demi skirmish yang dilakukan oleh kedua belah tim lah yang sangat sering terjadi. 2 lawan 2, 3 lawan 1, 3 lawan 2, ataupun 3 lawan 3. Yang ngebuat Falcon Happy Brain pun apalagi dengan power pick off yang cukup tinggi. Dengan memiliki Moskov dan juga Julian sedikit diunggulkan. Nggak cuma dari segi kill point namun juga dari segi objektif terutama ke arah Turtle. Terbukti dengan adanya Fanny yang dimiliki oleh Kairi ditahan habis-habisan oleh Arlott yang digunakan oleh Flaptazy. Ngebuat dia pun agak susah untuk kontes ke dalam objektif Turtle. Ya tapi terbukti ya ini Falcon Happy Brain kuat banget sih untuk setup objektif di Turtle-nya. Turtle 1, Turtle 2 mereka dapatkan dan sejujurnya dengan 6 menit game kedua kita berjalan total 11 poin kill Coji. Ini jarang banget terjadi untuk Falcon Happy Brain. Benar-benar banyak sekali skirmish yang dilakukan dan memang sama-sama berbagi poin kill di sana. Tapi dari segi items kita lihat ya udah ada Crescent Sight di tangan dari Super Marco. Sebentar, ini kalau kita ngeliat dari segi alfanya ya, dengan adanya Expert Glove dan juga Vitality Crystal, ditambah lagi dengan adanya Hero Ring, entah kenapa aku punya feeling kayaknya bakal menuju ke arah Queen's Wing. Begitupun juga dengan adanya Expert Glove di tangan dari Arlott, kalau nggak ke arah Queen's Wing, mungkin bisa aja ke arah dari Thunderbell. Tapi balik lagi Falcons AP Brand, mereka masih memegang kondisi dengan sangat-sangat baik, bahkan top lane pun sudah hancur Radit. Ya ini 4 melawan 5 karena Super Marco di bagian atas sana. Keltazy yang ditarget tapi sepertinya Turtle ketiga berhasil dicuri oleh Fnatic Onyx. Super Marco joins in dengan Spirit of Destruction. Masalahnya terkena efek stun, digagalkan. Oh Gwen gak bisa lari lagi karena Sans dan juga cewek mengejar ke arah bagian depan. Spirit of Alpha dibuka tapi di sisi yang bersamaan Keyboy mencoba menyelamatkan nyawanya dengan 1 bar SP yang tersisa. Dan di sisi lain ada Flaptazy yang tertinggal. Keltazy pun demikian dicabut nyawanya oleh Ludwig. Flaptazy sempat final slash membuat Sans kehilangan banyak SP tapi malah Flaptazy maju juga gak connect. Vengeance demi vengeance-nya yang berhasil membuat Sans masih selamat. Apalagi dengan adanya pembayaran yang cukup bagus dilakukan oleh Keyboy, melakukan buying time menuju ke arah Super Marco, ngebuat dia pun gak efektif untuk melakukan team fight tadi di arah bottom lane. Justru yang menjadi damager utamanya datang dari Julian dan bahkan hampir saja dari Flaptazy-nya tadi bisa tumbang di tangan dari cewek yang menggunakan Kari. Ya ini benar-benar tarik ulur dan saling mendapatkan poin kill hingga di menit ke-8. Benar-benar masalahnya full intens banget ya. Masalahnya gini loh, kalau misalkan kita ngomongin masalah tarik ulur ya, dari segi regeneration power, Fnatic Onyx itu nggak terlalu gede-gede banget. Sementara Falcons AP Brain, coba lihat dari segi line up-nya. Udah ada power dari Alpha, Julian, dan juga Arlott. 3 hero ini punya modal spell fame yang gede, Dit. Iya. Yang ngebuat main-main kiting, poking-poking dikit, ini menjadi salah satu keuntungan yang sangat menguntungkan teman-teman dari Falcons AP Brain. Betul. Dan baru saja kita lihat ada Queen's Wings yang di build item kedua dari Keltazy. Ya, membuat dia akan mendapatkan damage reduction lagi ketika darahnya sudah mulai sekarat. Dan memang ya perbedaan gold gak terlalu jauh untuk di game kedua ini. Hanya terpaut 1.300an gold aja. Sambil menunggu Lord pertama hadir, sepertinya bottom lane ini akan menjadi kunci strategi dari Falcons Happy Brain. Karena mereka mempersiapkan 2 membernya di sana. Dan lainnya ini masih belum terlihat di dalam area vision. Oh, Kairi mencoba untuk ngebuka sedikit jungle terlebih dahulu dan rumputan di area top lane. Ada niatan untuk melakukan split push. Namun harus diingat, Falcons Happy Brain punya 2 potensi split push yang berbeda. Bisa dari View dan juga bisa dari Super Marco. Dan untuk Falcons Happy Brain, mereka sepertinya akan mencoba untuk bermain dengan kiting lagi. Mengingat Lord sudah mulai muncul, pick off demi pick off akan sangat mahal untuk dibayar oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Khususnya kalau pick off-nya terkena ke arah dari Valentina, yang menurutku menjadi power untuk zone out dari Fnatic Onyx. Ya itu tadi untungnya sempat untuk Power of Nature dan Sans juga menghindar dari jangkauan Tyrant Rage-nya Ogwen. Tapi Lord yang pertama sudah mulai hadir. Dari segi setup harusnya Falcons Happy Brain dengan banyaknya crowd control ini bakal cukup menyulitkan Kairi untuk bisa melakukan eksekusi retributions yang on point ya. Iya. Dan dia coba mainin landing push jauh pun sempat ada Super Marco
yang mengantisipasi outer turret pertama dihancurkan. Kedua, sorry. Makanya coba lihat ya untuk dari segi positioningnya dari Kairi. Dia tuh nggak terlalu bertahan lama di arah Lordnya karena dia tahu kalaupun emang dia maju dan juga untuk nyoba engage ke arah Lordnya, yang bakalan menjadi halangan adalah ya pertama Spear of Misery, yang kedua ada Bouncing Ball, belum juga ada knock up yang bisa dikeluarkan oleh Julian gitu loh. Pada akhirnya ngebuat Kairi pun ya oke bentar nunggu di arah Lordnya, abis itu kalau enggak cabut. Tapi ini nggak disadari oleh Kairi bahwa sebelah kanan ada dua yang nunggu. Yap, mencoba untuk masuk dengan steel cable, untungnya nggak kena Spear of Alpha. Kalau enggak, Kairi udah bakal kena combo skill dari KLTZ. Dan sekarang informasi telah diterima, Keyboy, Wild Charge dikeluarkan, fokus ke arah Lord. Lord pertama didapatkan oleh Kai. Tapi di sisi lain, lihat pressure dari Super Marco di bottom lane menuju ke arah inner turret, dan ini keuntungan akhirnya yang diterima oleh Fnatic Onyx di menit 10. Ya, dan ngebuat akhirnya untuk gold swing yang lumayan tinggi datang dari Falcon Saber Brand menuju ke arah Fnatic Onyx, di mana sekarang gold difference-nya hanya di angka ratusan gold saja. Pergerakan untuk di arah top lane dari Lordnya mungkin akan memberikan sedikit distraksi dan juga memberikan waktu bagi teman-teman dari Fnatic Onyx melakukan push ke arah mid dan juga ke arah bottomnya. Namun melihat defensive power dari Falcon Saber Brand, mereka tahu bahwa mereka harus stick to the team. Ini nggak bisa split sama sekali karena sedikit split aja Kairi bisa datang, celup langsung cabut. Ya, ini masalahnya mereka bergerak secara bersamaan sehingga Kairi nggak mudah juga untuk bisa mempanis siapapun player dari Falcons Epic Brand. Lord memang masih cukup full HP, tapi di bagian atas ada Super Marco yang bersiap di dalam ambush. Sementara Ogwen memberikan backupan di arah bagian belakang. Lord sepertinya nggak bisa menyentuh inner turret top lane dari Falcons Epic Brand. Dan Kairi sudah mulai join ke dalam pertempuran. Lutfi membuka Bravest Fighter-nya. Belum connect karena siapapun. Masih beserta dengan Lord. Enhanced Sword dikeluarkan. Sans di sisi area orange buff mencoba untuk menghindar, tapi Wild Charge Keyboy berhasil menangkap dua member dan mempanis Ogwen. Terlihat Kairi juga mendapatkan satu player lainnya, KLTZ down. Meskipun sempat membeli Winter Crown tapi belum sempat di waktu yang tepat. Malah Super Marco sekarang maju kembali dengan Spear of Destruction. Untungnya Sans ini masih bisa selamat. Wah, itu Moskov yang cukup berbahaya tadi ya. Tiba-tiba dengan dari Spear of Destruction maju ke depan sana mengincar ke arah dari Sans-nya. Cuman kita bisa melihat bahwa itu ada shock factor yang dilakukan oleh Keyboy dengan menangkap ke arah dua player sekaligus. Tapi saya nge-follow up-nya nggak begitu instan datang dari teman-teman Fnatic Onyx. Masuk ke depan sini, lihat bagaimana Valentina dari Sans pun agak sedikit terlambat untuk melakukan Final Slash. Begitupun juga dengan pergerakan dari Cewek dan juga Lutfi yang di belakang sana ternyata terkena himpitan dari beberapa player Falcon Epic Brand. Ngebuat dari segi team fight-nya lebih ke arah adil, bukan untung bagi teman-teman Fnatic Onyx. Iya, ini benar-benar full team fight loh. Lagi-lagi conceal play dipersiapkan oleh Falcons Epic Brand. Belum ada yang mereka kokang, terutama dari Ogwen ya. Masih bermain jauh lebih aman, tapi kali ini angin segar untuk Fnatic Onyx karena leading gold mereka yang pegang. Di menit ke-12 ada dua inner turret yang sudah mulai dihancurkan, tapi lihat Lutfi menahan semua damage yang masuk. Harus sudah mulai berhati-hati. Kairi terlihat di area mid lane. Ogwen untungnya terkena efek Terrify sehingga Tyrant's Revenge-nya belum dia keluarkan. Ya, Tyrant's Revenge masih belum keluar, namun melihat dari segi itemization yang digunakan oleh Lutfi di game kali ini, ada yang namanya War Axe ditambah lagi dengan Fury Hammer dan juga Toilet Armor. Sorry, bukan Dreadnought Armor, sorry. Dengan adanya power defense kayak gini sebenarnya udah benar-benar tebel banget. Tapi dari segi offensive powernya, ini bisa dibilang masih cukup risky dari Fnatic Onyx. Oke lah dari segi funny-nya udah ada War Axe, Malefic Roar dan juga Blade of Heptasis. Tapi kita sering banget melihat bahwa Kairi itu gak dikasih waktu screen time yang cukup lama di dalam team fight. Dia hanya datang bentar dengan adanya burst damage dari Ogwen dan juga KLTZ. Abis itu langsung pulang. Tapi sekarang ada Wild Charge yang sudah mulai diaktifkan oleh Keyboy. Berhasil menghilangkan nyawa dari FlapTZ 4 melawan 5. Keberadaan dari View masih terlalu jauh, tapi dia lebih fokus untuk mendorong area top lane inner turret. Terlihat Sans membatasi pergerakan dari KLTZ. Ada Purify yang dikeluarkan menghindar dari Tyrant's Revenge. Tapi Lutfi, Bravest Fighter yang dia keluarkan malah menuju ke arah kematian. Dan Kai di waktu yang tepat Retribution dia gunakan tanpa bisa disentuh oleh Falcons Epic Brand. Pergerakan dari Lutfi adalah pergerakan pengorbanan yang ngebuat akhirnya satu Lord bisa diamankan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan ini adalah Lord yang sudah enhance. Namun dengan adanya kondisi 4 melawan 5 Fnatic Onyx, mungkin ini Lordnya lebih ke arah Lord untuk memperpanjang game time. Karena kalau kita ngelihat dari Falcons Epic Brand, mereka akan bermain dengan stick to team fight lagi. Apalagi dengan Kairi yang mungkin akan melakukan laning jauhnya. Ngebuat team fight pun di saat Lord berjalan tidak bisa terlalu maksimal di tangan Fnatic Onyx. Iya, ini ada 1v1 antara Kairi dan juga View di area purple buff. Untungnya Kairi yang mendapatkan purple buffnya. Sementara untuk Enhanced Lord ini masih belum ada yang menyentuh. Meskipun Super Marco mendekat
untuk mempanis Lordnya. Orange buff menjadi tujuan utama. Keyboy membuka vision. View sudah join kembali dengan 5 player Falcons Happy Brand. Mereka bersiap untuk menahan gempuran dari Lord yang sudah enhance ini. Ada conceal play yang diaktifkan dan belum ada yang bergerak. Belum ada yang bergerak sama sekali, bahkan itu Lordnya nyempil ya di gang kecil tadi ya, lewat ke arah orange buff. Ada sedikit pasif yang masih bisa diamankan dari base ke arah depan sana, Falcons Happy Brand. Defensive manuver yang cukup kuat, bahkan hanya kehilangan inner turret saja. Tapi ini tipikal dari permainan Fnatic Onyx ya. Dimana di saat mereka udah kalah di arah early-nya, mereka akan coba untuk stretching out waktu sebanyak mungkin untuk bisa memenangkannya lewat Lord demi Lord demi Lord. Dan ini yang terjadi tadi kalau nggak salah dengan adanya Smart Omega dan juga di hari kemarin melawan SRG. Dan terbukti sejauh ini masih sangat-sangat efektif bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Namun yang menjadi resiko paling besar adalah apa yang terjadi kalau sampai Lordnya tidak dapat. Iya, dan kembali di pertikaian. Sans terkena final slash dari Flaptzy. Mencoba untuk menghindar dengan Purify cewek. Masih cukup aman tapi nggak dengan Sans. Cewek pun down. 2 member hilang double. Dikantong oleh Super Marco. Flaptzy menjadi pertukaran. Tapi masalahnya nggak hanya 2 member. Lutfi pun hilang. Dan Kairi gagal untuk mencabut nyawa dari Super Marco. Keyboy di sisi tengah. Dia mencoba untuk mendefense inner turret karena ada View dan juga Ogwen yang terlihat menghancurkan inner turret. 3 player menghilang dari Fnatic Onyx ini akan menjadi satu warning sign yang cukup keras dan menggambar teman-teman dari Fnatic Onyx karena lihat bagaimana dengan satu team fight saja Goldswing kembali lagi hadir kepada teman-teman dari Falcons AP Brand dan apalagi melihat adanya Goldswing di menit ke-16 dengan Lord yang hampir muncul. Apakah ini akan menjadi one side push? Wah, ini bahaya banget sih Keyboy. Mencoba untuk wall charge. Immortality sudah mulai hancur. Sans kembali ke dalam lane of down. Keyboy dipanis. Dan disengage Falcons Happy Brand. Mereka nggak mau terlalu gerasak gerusuk karena 11 detik lagi Lord yang ketiga akan segera hadir. Domino effect dari team fight yang terjadi di arah mid lane tadi yang ngebuat akhirnya satu persatu dari Fnatic Onyx pun harus tumbang. Apalagi dengan Keyboy yang tumbang dengan adanya waktu dari Lord muncul yang sangat-sangat pas ngebuat ini menjadi team fight yang tidak adil bagi Fnatic Onyx. 4 lawan 5 ditambah dengan adanya enhanced minion yang berjalan di arah mid lane. Akhirnya memaksa Fnatic Onyx untuk melakukan defensive maneuver di menit ke-17. Mau nggak mau ya, mereka nggak bisa untuk kontes juga. Dengan terpick Keyboy selama beberapa detik barusan ini nggak bisa membuat mereka membuka vision ke arah bagian depan. Sementara laning jauhnya juga cukup berantakan tadi ya. Inner turretnya sudah hilang dan kali ini dengan Lord ketiga belum evolve memang. Tapi Lord akan muncul ke arah mid lane dan itu akan memberikan tekanan di atas dan juga bawah. Iya dan sejauh ini tuh View kayak gimana ya, targeting dia itu jauhnya ke arah tangan dari cewek. Kalaupun emang nggak dapetin ke arah ceweknya, Keyboy pun dimakan juga nggak masalah gitu loh. Tinggal bagaimana Lutfi-nya ini menjadi frontliner yang bener-bener jadi frontliner gitu loh. Karena kita ngeliat dari tadi geroknya Keyboy itu tumbangnya cepat banget di depan dari Kyle TZ. Dengan power dari true damage-nya. Dan bahkan Immortality juga sudah dipecahkan tadi sebelum Lord dihancurkan. Iya, ini yang akan jadi masalah besar. PR ini. Masalahnya sekarang Lordnya mendekat, sudah masuk ke dalam area high ground dari Fnatic Onyx. Satu base turret kembali didapatkan dan di sisi lain View memang terpanis tapi Kairi yang menjadi pertukaran. Sudah gak ada lagi base turret yang ada dari high ground dari Fnatic Onyx. Dan Lutfi membuka Bravest Fighter masih cukup aman dengan setengah HP dari Lord yang sekarang ada dalam area base. Final slash Flaptzy di sisi lain Spirit of Alpha Sans juga dihancurkan dan base terbuka. Falcons Happy Brand for the win di game kedua.